Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi sayyidina Muhammad laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. ثم أوصل حبيبه إلى مكان لا يستقصى وجاوز سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Arif Al-Qadri, Al-Habib Mahdi Al-Musawa, Al-Habib Khairul Asgaf, beserta sedaya para habaib saya rabu pada acara malam semangkin. Kaula tak bisa nyebut asma'ipun setung persetung, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedaya para habaib, para alim. Yang saya hormati para kiai, para alim, para ustad, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para tokoh masyarakat, para donatur, para sepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama diundang oleh pihak panitia untuk sama-sama memperingati kejadian yang luar biasa. Memang Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasad hanya bisa dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Mi'raj dengan ruh saja, banyak para nabi, para rasul, para aulia Allah, bahkan kita juga bisa Mi'raj. Karena Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi setiap kita salat, kita ini mi'raj. Jadi jangan bingung kalau ada orang bisa mi'raj sampai sekian kali. Itu keramatnya para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau dengan roh dan jasad hanya dialami oleh Nabi. Kenapa? Karena yang selain Nabi tidak mungkin, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita bahas. Mun kadin to paham kesedia aja bahasa Indonesia ki. Paham ki, orang sorba aja. Ki. Mun kanton iki nyaman ki. Salat subuh tak ngangkui alarm ki. Bodo neka. Langsung tangi tedong pun langsung sholat subuh ki. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi enggak minta untuk Isra wal Mi'raj. Tak minta Nabi Muhammad. Nabi Musa minta. Nabi Musa dalam Al-Quran, ajunan maca Al-Quran, Rabbi arini anzur ilai. Ya Allah, izinkan aku untuk memandangmu ya Allah. Maka Allah mengatakan qala lan tarani. Kamu tidak akan bisa memandang aku, lan. Orang yang saya belajar ngerti tentang lan ini kan. Lan ini kan nafyul istiqbal. Sampai kapanpun selama
kita masuk surga, tak bisa ningali Allah. Kaulah ajuna neka mau masuk surga, neka sobung si amin. Mohon kaulah ajunan masuk surga. Amin. Kaulah ajunan neka tiap Jumat ningali Allah. Tiap Jumat kepangki sareng Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah seneng, muana seneng karena ningali Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki bini saya ningali Allah neka laki bini. Mengkala si kita keluarga cepat-cepat gitu. Si jomblo-jomblo ni kan. Ketika peleman lastare ningali Allah, yang laki ngelihat istrinya lebih cantik, yang istri ngelihat laki lebih ganteng. Itu abadi selama-lamanya. Dan umur kita di surga 33 tahun. Enggak ada ulang tahun di surga. Enggak ada mabruk alfa mabruk yaumil miladik mabruk, enggak ada. Nah, ini Nabi Musa pengen melihat Allah karena Nabi Musa bisa berbincang-bincang sama Allah, bisa budabu sareng Allah. Hanya pernah suatu kali 40 hari saja. Satu kali itu pernah 40 hari tidak diajak bicara sama Allah. Selain itu terkadang tiap hari bicara sama Allah. Maka merasa saya ini bisa bicara sama Allah. Masa saya nggak bisa ngelihat Allah? Minta naik ke Bukit Turisina, minta untuk bisa melihat Allah. Allah mengatakan nggak bisa, selama belum masuk surga nggak bisa melihat Allah. Tapi Allah ingin memberikan pengertian kepada Nabi Musa, walakin inzur ila jabalin in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Tapi lihat gunung di depanmu. Kalau tetap pada tempatnya tidak hancur, engkau akan bisa melihat aku. Falamma tajalla, ketika Allah bertajalli, bukan zatnya Allah, bukan nurnya Allah, bukan cahaya Allah, tapi hanya bias. Bias itu bukan bagian dari cahaya. Ini lampu cahayanya ada di tempatnya situ. Kok terangnya sampai bawah? Ini adalah bias dari cahaya lampu, bukan bagian dari lampu. Yang bertajalli hanya bias, bukan bagian dari Allah. Enggak kuat gunung, ja'alahu dakka, gunung hancur, fasara Musa sa'iqa. Nabi Musa pun pingsan. Enggak mampu melihat bias cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa naik gunung minta melihat Allah enggak bisa. Nabi Muhammad lagi asaren. Ki asaren. Allah maka Jibril jemput kekasihku malam ini Isra wal Mi'raj. Ambil salah satu buruk, karena buruk neka ada dua riwayat. Riwayat yang terkenal, buruk yang dinaiki oleh Nabi Muhammad adalah buruk yang pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim. Tapi ada riwayat yang kedua dalam kitab Nuzhatul Majalis, Allah itu punya banyak buruk di tempat namanya Hadhiratul Arsh, kandang arsh, tepat di bawah arsh. Aku milih buruk yang mana ya Allah? Kamu akan tahu milih buruk yang mana. Maka malaikat Jibril masuk ke kandang buruk, ribuan buruknya Allah ni kan banyak ribuan. Semuanya buruk gemuk-gemuk. Kecuali ada satu buruk kurus kering. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, "Hei buruk, semua teman kamu gemuk, kenapa kamu sendirian kurus kering?" Wahai Jibril, semenjak aku mendengar Nabi yang paling mulia, kekasih Allah, akan mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj dan akan menunggangi buruk, semenjak itu aku rindu kepada Nabi akhir zaman. Kerinduanku kepada Nabi akhir zaman membuat aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur ribuan tahun. Orang rindu seperti itu biasanya. Tak bisa deer, tak bisa teduh, gelisah. Mau orang rindu nih kak gelisah teduh, sampai rindunya terobati. Maka malaikat Jibril mengatakan ini yang buruk yang paling pantas. Ribuan tahun nggak makan. Tapi karena buruk makhluk abadi nggak mati, tapi ya kurus kering, hanya tinggal kulit dan tulang saja.
Maka malaikat Jibril merasa inilah satu-satunya buruk yang paling pantas untuk aku pilih menjadi tunggangan Nabi Muhammad. Abshir, terima kabar gembira wahai buruk Isra wal Mi'raj malam ini, dan aku memilihmu sebagai tunggangan Nabi akhir zaman. Senangnya luar biasa. Ini yang dirindukan selama ribuan tahun terwujudkan. Saking senangnya si buruk langsung lempoh. Padahal koros langsung lempoh. Makanya curiga sarang orang saya lempoh. Karena saya ceramah lempoh. Orang saya lempoh ni benar karena banyak ngakan benar. Karena senang. Coba banyak utang. Koros. Tapi setiap orang koros, mereka banyak utang benar. Orang lempoh ni karena senang kibu. Termasuk seneng akan, pada boy, makanya lempoh Nah, singkat cerita dibawa buruk ke bumi oleh malaikat Jibril, ditemani malaikat Israfil, bawa tempat dari surga, bawa nampan dari surga. Gak diisi sama air surga, karena di surga ada air Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Al-Kautsar itu nahrun fil jannah, sungai di surga. Dibawa kosong, dibawa di depan Ka'bah, diisi dengan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam ini kan lebih mulja daripada air swarga. Tapi ada yang lebih mulia dari air Zam-Zam, yaitu air yang keluar di antara jari Nabi Muhammad SAW. Jadi pada musim panas ada peperangan, sahabat Nabi curhat, ya Rasulullah, sahabatmu banyak yang junub, banyak yang gak punya wudu, banyak yang kehausan, sedangkan air cuma sedikit ya Rasulullah. Kumpulkan air kalian dalam satu wadah. Nabi memasukkan jemarinya di dalam wadah tersebut. Yang junub mandi, yang gak punya wudu, yang kehausan minum, airnya masih ada. Sehingga para ulama kita mengatakan, kalau Nabi Musa mukul batu, kemudian dari batu itu keluar air, kemungkinan di balik batu itu ada sumber air. Jangankan Nabi Musa, Ustaz Junaidi aja yang mukul keluar insya Allah. Tapi itu termasuk kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini air yang keluar di antara jemari Nabi Muhammad itu sumbernya dari mana? Kalau bukan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi air yang paling mulia itu sudah habis, sudah diminum oleh para sahabat. Makanya mulia para sahabat Nabi Muhammad. Fazamzamu, kemudian air yang mulia, ya. Afdalu miyahin ma naba' min baini yadayn nabiyil muttaba'. Air yang paling mulia adalah air yang pernah keluar di antara jemari Nabi Muhammad. Fazamzamu, kemudian air Zamzam, wal Kautsaru, kemudian air telaga Kautsar di surga, wanilu, kemudian air sungai Nil, wa baqiyatil anhar, kemudian air sungai yang lainnya. Ini nggak tahu air sungai di Surabaya ini nomor berapa, nggak tahu saya. Pasti ada kemuliaannya. Nah, singkat cerita, dibelah dadanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mengalami 4 kali pembelahan dada, terakhir ketika Isra wal Mi'raj. Dibelah dadanya Nabi Muhammad. Jadi hati-hati, makanya jangan belajar sama YouTube. Ya. Sebab saya lihat YouTube anak saya kalau pulang dari pondok pesantren, anak perempuan itu sering lihat YouTube keagamaan. Suatu kali ngelihat YouTube tentang Nabi Muhammad yang dibelah dadanya umur 4 tahun. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ditemukan oleh Halimah masih berbaring. Padahal kalau kita baca Maulid di bak tadi, Nabi Muhammad sudah berdiri sawiyan kamakan, berdiri seperti sebelum dibelah oleh malaikat Jibril. Sudah berbeda. Yang kedua disebutkan di YouTube itu, di dada Nabi Muhammad ada bekas operasi. Mereka pola
Yang mikir Nabi Allah Jibril ni, malaikat Jibril ni kan kuliah kedokteran gitu. Ini kan benih dokter yang operasi ni kan. Tidak ada yang namanya bekas operasi di dadanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak kerasa sakit, nggak keluar darah. Karena yang operasi malaikat Jibril. Pakai pisau namanya sikin ihsan, bisikin ihsan, pisau ihsan, pisau yang penuh kebaikan. Gak mungkin menyakiti Nabi Muhammad SAW karena beliau sendiri gak merasa sakit. Beliau dibelah dadanya dilihat malaikat Jibril oleh beliau. Kalau kita ya Allah harus pakai obat bius baru kita bisa dioperasi, betul. Nah, setelah dikembalikan dadanya mulailah perjalanan Isra. Jadi ini disingkat saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya lailan. Lailan itu bukan semalam penuh. Kalau semalam penuh niscaya Allah mengatakan lailatan, satu malam penuh. Itu dari habis maghrib sampai sebelum subuh. Lailan kalau dalam tafsirnya qit'atum minal lail, bagian dari malam. Bagian dari malam. Malah kalau kita baca maulid tiba, sebab yang dibaca maulid tiba cuma fahtazzal arsyu taraban wastimsyara. Sebelum diceritakan tentang fahtazzal arsyu, ada satu pasal thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib. Aku katanya Allah telah mengembalikan Nabi Muhammad dari arsh, dari perjalanan Isra wal Mi'raj, qabla an yabrudal farsh, masih hangat tempat tidurnya Nabi Muhammad, masih hangat. Jadi dibuktikan malam ini orang Dupak Magersari 1 tidur jam berapa? 10, 11, 12. Bangun jam berapa? 2:30, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya jujur, saya jujur. Tanya kalau kenapa bu? Kalau betul, abu, mereka mau kalau betul, usolli fardu subhi wa duha. La ilaha illallah. Buda alarm, pasang alarm ki. Kalau 3:30 kalau 4, ki. Pas ada sholat subuh itu boleh tak pernah apa bu? Kita pernah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut. Apa? Saya penting sholat subuh. Nah, kita tidur malam ini, bangun dari tidur, coba dipegang bekas tempat tidur kita. Hangat. Hangat. Kenapa ki hangat? Kenapa hangat bu? Bu? Hah? Sampai ki odi makan hangat. Mohon mate calap ki. Ada yang namanya panas tubuh. Tubuh kita tuh ada namanya panas tubuh. Kemarin ditakutkan kalau waktunya corona 40. Wah, corona nih kak. Masuk rumah sakit keluar mate. Iki. Kalau ada pas corona nih kak banyak dokter goblok sudah jadi. Mak punya saya mate iki. Malah lebih parah dari corona, jantung, kanker bisa odi iki. Cuma kening markona mate. La ilaha illallah. Nah, jadi panas yang berpisah dari tubuh kita, di kasur kita, di tempat tidur kita itu paling nggak sampai semenit. Coba dibuktikan kalau nggak percaya. Bangun sebelum subuh dipegang sambil baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Paling habis doa ini hangatnya sudah hilang sudah. Kalau di kasur sampean hangatnya sampai setengah jam, berarti di bawah kasur sampean ada kompor itu kan. Tidak mungkin sampai setengah jam, tak mungkin lebih dari semenit. Nah ini Allah yang mengatakan, saya mengembalikan Nabi Muhammad, engkau mengembalikan Nabi Muhammad dari Arsh, pasarena Isra wal Mi'raj, ki anga tempat tidur Nabi Muhammad. Subhan. Padahal perjalanan Isra wal Mi'raj ini kan jauh luar biasa.
Isra bain dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina, mereka sekitar 2000 kilo. Mereka tak mungkin semenit, mereka tak mungkin. Atau kurang dari semenit. Apalagi Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina sampai tembus Arsy sampai ke pangki sareng Allah Subhanahu wa taala. Jarak bumi dan matahari. Neka browsing. Kalau tak percaya browsingnya Google tak apa-apa neka ke. Mau neka browsingnya Google tak apa-apa supaya oneng kau lajunan. Benih pas browsing ngeleping terus nyerang orang lain. Repot neka ke. Bapan TV tak jelas. Tinggi. Nah, jarak bumi dan matahari 150 juta kilometer. Baru bumi matahari. Padahal matahari di bawah langit. Dan orang-orang barat itu hanya ngirim alat sampai mendekati matahari terbakar 150 juta kilometer. Coba tak jauh. 1 second juta. Dari Kanto ke Kedundung senapa kali nih. Baru langit, baru matahari. Bagaimana dengan langit yang di atasnya matahari? Lebih jauh. Makanya sampai sekarang nggak ada satu ilmuwan pun yang menyatakan jarak bumi dan langit. Padahal para ulama mengatakan dengan ilmunya, yang ilmunya para ulama ini datangnya dari Nabi Muhammad, datangnya dari Al-Quran. Jarak antara langit pertama sampai langit kedua lebih jauh daripada bumi sampai langit pertama. Begitu pula langit yang setelahnya lebih jauh daripada langit yang sebelumnya. Jadi malam Isra wal Mi'raj itu Rasulullah menempuh perjalanan miliaran kilometer, nggak sampai semenit. Subhanallah, ki angak tempat tedung Nabi Muhammad. Makanya pantas Allah memulai dengan subhanalladzi, memuji dirinya sendiri. Kalau Allah yang memuji diri sendiri, pantas Allah maha sempurna. Nabi Muhammad saja manusia yang paling sempurna tidak pernah memuji dirinya sendiri. Apalagi kaulah ajunan sebanyak orang ini. Keringatnya Nabi Muhammad jadi minyak wangi. Mau keringat kaulah ajunan, abuh, celok. Gara-gara keringat kaulah sareng panjenengan neka pabrik sabun gak ada yang tutup, gak ada. Subhanallah. Nabi Muhammad gak ada bayangannya. Manusia yang sempurna, gak pernah memuji diri sendiri. Apalagi kita ini banyak kurangnya. Kita ini tahu siapa diri kita masing-masing. Apalagi sampai ngomong, biarpun semua ulama sedunia, saya merasa lebih alim dari ulama sedunia. Repot mereka. Bapak dibi tak jelas. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Mandar muka kau lajunan selamat dari orang-orang yang aneh. Amin ya rabbal. Nah, saya cuma cerita sekali saja. Satu cerita perjalanan Isra, satu cerita perjalanan Mi'raj. Ampun kalau sangat lebih nih kaki. Nah, karena mau cerita aki sedaja, repot, banyak nih kak. Habis lagi, sampian nyaman, engkau abu. Perjalanan Isra mulai jalan. Di tengah jalan Rasulullah disuruh turun oleh Jibril. Inzil wasalli hahuna, turun salat di sini. Rasulullah salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, tanya oleh Jibril, atadri aina sallaita? Apakah kamu tahu di mana kamu salat? Nabi Muhammad mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Nika Jibril ngakui bahasa Arab, bu, bener makoli. Udah saya dulu makoli, kuali, mageli, apa repot nih? Pola senang mageli orang nih, cecen sorbojo nih. Setelah sholat 2 rakaat ditanya, kamu tahu di mana kamu sholat? Rasulullah mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Shallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Kamu sholat di tempat namanya Thaibah dan kamu akan hijrah ke sini. Itu yang pertama ya.
Ini dihafal, insya Allah ada kuis. Hadiahnya umroh. Bayar sendiri. Mohon panitianya diaki hadiah, enak beda kuis bisa tanya. Jadi yang pertama turun di Thayyibah. Rasulullah akan hijrah ke Thayyibah. Thayyibah nama lain dari Madinah. Makanya ada qasidahnya ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya. Itu nama lain dari Madinah. Naik lagi turun yang kedua, inzil wa shalli hahuna, turun dan salat di sini. Setelah salat 2 rakaat ditanya oleh malaikat Jibril, "Atadri aina shallaita? Apakah kamu tahu di mana kamu salat?" La adri, Rasulullah mengatakan, saya enggak tahu. Shallaita bi syajarati Musa. Kamu salat di pohon yang dipakai bersandar oleh Nabi Musa alaihissalam setelah selamat dari kejaran Fir'aun. Itu sudah masuk Syam. Karena sekarang nggak ada, pohonnya sudah nggak ada. Tapi saya waktu ke Yordan ditunjukkan sekitaran sini tempat pohon Nabi Musa alaihissalam. Karena ada tempatnya Mak Musa. Mak bahasa Arab benih Ma'an Musa benih. Ya. Mak airnya Nabi Musa. Ada Mak Musa, terkenal di Yordan situ terkenal. Jadi Rasulullah sholat di pohon atau yang di sekitaran pohon yang pernah dipakai bersandar oleh Nabi Musa. Ini bahasanya apa kalau bukan ngalap barokah? Betul. Ngalap barokahnya orang soleh, karena Nabi Musa orang soleh. Meskipun Nabi Muhammad lebih soleh dari Nabi Musa, tetap diperintahkan oleh Allah untuk ngalap barokah. Pas bodoh orang zaman semakin ada bunda, ada itu barokah itu, repot ngelawar orang goblok. Ini kealiran ahlul goblok wal jamaah. Yang kedua, yang ketiga naik boleh Pak Kontoron saya kata lo inzil wa shalli hahuna, turun sholat di sini. Setelah sholat 2 rakaat Rasulullah ditanya lagi, kamu tahu di mana kamu sholat? Saya enggak tahu. Shallaita bi turis Sina, kamu sholat di tempat namanya Turis Sina, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Yang tadi, yang saya katakan tadi, Nabi Musa naik ke gunung, itu gunung Bukit Turis Sina. Juga Nabi Musa ketika setelah selesai 40 hari enggak diajak bicara sama Allah, beliau juga naik ke Bukit Turis Sina. Naik lagi turun yang keempat. Suruh sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat ditanya, kamu tahu di mana kamu sholat? Saya enggak tahu. Shallaita bi baitil laham haitsu wulida Isa. Kamu sholat di tempat namanya Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Sama orang Yahudi goblok diganti Bethlehem. Itu aslinya Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Kita lihat pohon yang pernah dipakai bersandar oleh Nabi Musa, tempat munajatnya Nabi Musa, tempat kelahiran Nabi Isa, tempat-tempatnya orang soleh, ngalap barokah. Nabi Muhammad saja yang penuh barokah, sumbernya barokah, tetap disuruh oleh Allah untuk mencari berkahnya orang soleh, apalagi kita. Jadi kita ini sudah seharusnya seperti sholat di Masjid Ampel, karena dulu di situ sunat Ampel. Iklan. Karena dulu Sunan Ampel sholat di Masjid Ampel, ngalap barokah. Apalagi di sini ada Sayyid Mustafa. Tapi tidak ketahuan bangsanya ya. Enggak apa-apa, sudah gitu aja. Pas dikasih bangsa dibilang, oh dipa'alawikan nanti. Oh, tikip bodoh orang goblok datang ke kantor. Aduh repot lagi. Bongkar makam, ampuh. La ilaha illallah. Naudzubillahi. Tes DNA, padahal bahasa Arabnya nggak tahu, dibilang tes DNA-u katanya. Aduh, bahasa Arab tak oning. La ilaha illallah. Padahal bahasa Arabnya ada ikhtibar basmatul waratiyah, itu tes DNA. Nah, tapi tes DNA itu tidak bisa mendeteksi yang sudah 500 tahun ke atas. Maka dibilang basmatul waratiyah, untuk ngetes tentang ahli waris DNA itu.
Repot nih. Ketemu orang saya goblok tapi merasa pinter. Katanya Imam Ghazali, jahilun wala yadri annahu jahil. Goblok tapi tak ngerti mon orang ini kan goblok. Repot nih kan. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jahilun murakkab, goblok kuadrat. Goblok di atas goblok. Terus merasa pinter, repot. Makanya nggak bisa diajak bicara, nggak bisa. Kasih dalil, ya nggak bisa, percuma. Biarkan saja, sambil didoakan. Mandar moga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan satu dari golongan mereka sudah tobat, ya. Oneng pun oneng, mereka itu salah. Tapi Allahu a'lam. Jadi turun yang keempat, sholat di tempat namanya Baitul Laham, tempat kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam. Naik lagi itu sudah di Baitul Maqdis, sudah di Palestina. Naik lagi yang kelima turun di Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat mengimami para nabi dan para rasul. Jadi berapa kali Rasulullah turun? 5 kali. Yang pertama Thaibah, yang kedua pohonnya Nabi Musa, yang ketiga Bukit Turi Sina, yang keempat tempat kelahiran Nabi Isa, yang kelima Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Para ulama kita mengatakan ini Rasulullah sholat turun di 5 tempat. Sholat di 5 tempat tersebut itu adalah isyarat Rasulullah akan menerima perintah sholat 5 waktu. Subhanallah. Masuk Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad masuk dari belakang. Kemudian oleh malaikat Jibril didorong sampai ke depan sambil mengatakan anta imamuhum. Engkaulah imam mereka. Allah menghadirkan ruh para nabi. Ada berapa jumlahnya nabi? 25 masuk one. Ada berapa jumlahnya nabi? Oh, masuk one. Dalam kitab Jalalaul Afham. Waduh 35 tambah 10 tok. Dalam kitab Jalalaul Afham, syarahnya Aqidatul Awam. Jalalaul Afham ini karangan Kiai Haji Ihya Ulumuddin Pujon. Kita ini punya kiai-kiai yang luar biasa alim. Ada Kiai Taifur Ali Wafa di Sumeneb. Itu lebih dari 10 yang beliau karang kitab dalam bahasa Arab. Masya Allah. Dalam kitab Jalalaul Afham disebutkan, kan disebut arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Ketika menjelaskan itu, Jalalaul Afham mengatakan jumlah nabi itu 124.000. Dari 124.313 rasul. Nah, dari 313 rasul yang wajib kita ketahui 25. Wajib lo tahu. Wajib hafal. Mun hafal Aqidatul Awam nyaman. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma soleh langsung. Huduma soleh wa Ibrah kullu muttaba. Terus punya saya kelopain kantor ya. Jadi harus dihafalkan 25. Di situ di Masjidil Aqsa Allah menghadirkan karena 4 nabi masih hidup, 5 nabi sama Nabi Muhammad. 4 nabi masih hidup, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Khidir. Ini 4 nabi masih hidup. Ini kalau ada kuis enak ini. Ditanya, siapa saja nabi yang masih hidup? Wah, hadiahnya 1 tisu. Nah, berarti Allah menghadirkan 123.995 roh para nabi. Hadir, Nabi ngelihat mereka, sholat di belakangnya Nabi Muhammad. Ini termasuk dalil kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab orang sebelah, nggak tahu sebelah mana ya, yang celananya kekurangan bahan, ya. Itu mengatakan ngapain itu orang-orang Ahlus Sunnah kalau mahal qiyam berdiri katanya menghormati rohnya Nabi Muhammad. Dol. Malam Isra wal Mi'raj jangankan 1 roh, 123.995 roh para nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi rohnya Nabi Muhammad disebut roh yang a'zam wa abraq wa awsa. Roh yang lebih agung, lebih mulia, lebih luas, lebih indah, lebih barokah. Rohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pernah mengalami alam roh. Karena kita diciptakan di alam arwah pertama. Allah tanya kepada para roh, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhan kalian? Enggak ada yang berani jawab. Enggak ada. Yang menjawab pertama rohnya Nabi Muhammad. Bala. Baru diikuti oleh roh yang lain. Roh yang paling mulia. Rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam mahlul qiyam. Allah menghadirkan roh. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada kita, ma min musallimin yusallimu alayya. Tidak ada satupun orang mengucapkan salam kepada aku illa raddallahu ruhi. Allah mengembalikan rohku li arudda alaihi salam, supaya aku menjawab salamnya. Jadi makanya kita jangan salam hanya di sholat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan hanya di sholat. Kalau bisa di luar sholat kita juga salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Nabi. Waalaikumsalam. Ini jawaban dari Nabi, doa. Kamu juga mendapatkan salam. Wa rahmatullah, rahmat Allah bagimu. Wa barakatuh, dan barakah Allah bagimu. Kalau kita pintar, kita memperbanyak salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena kita mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Pasti dijawab salam kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya sholawat saja, tapi juga salam. Sholawat misalnya pagi 10, salam juga 10, sore 10. Sholawat itu katanya Nabi mulai 10 saja dulu. Man shalla alayya asyran sabahan wa asyran masaan wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang istiqomah sholawat kepada aku 10 pagi, 10 sore, berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat 10 Pak, ki lebih abid ngakui status. Bangun tidur guys. Kamar mandi guys. Keluar kamar mandi guys. Sarapan guys. Minum guys. Sudah aja status. Hadir pengajian guys. Aduh repot. Salawat 10. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang ada salawat yang sekarang terkenal. Itu salawatnya Jibril, juga salawatnya Nabi Khidir. Sallallahu ala Muhammad. Tapi Nabi mengatakan, la tusallu alayya salatal batra. Jangan kalian salawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Bagaimana salawat yang terputus ya Rasulullah? Antaqulu Allahumma salli ala Muhammad. Kalian hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad tanpa wa ala ali Muhammad. Itu salawat yang terputus disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau kita ngikuti Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena ali Sayyidina Muhammad bukan hanya keluarga Nabi Muhammad saja. Menurut pendapat Imam Syafi'i, dalam maqamud doa ali Sayyidina Muhammad, keluarga Sayyidina Muhammad, kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang beriman yang bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan takut, meskipun memang ketika makhluk qiyam kita enggak melihat Nabi Muhammad, tapi kita harus yakin beliau hadir. Dalam makhluk qiyam kan kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, pakai kaful khitab. Ka itu orangnya ada di hadapan kita. Kita ajak bicara. Kalau orangnya nggak ada di hadapan kita, ada sholawatnya. An-Nabi sallu alaihi salawatullah. Itu orangnya nggak ada di hadapan kita. Makanya sholawatnya sambil duduk. Tapi kalau mengatakan ya Nabi salam alaika alengki, oh orang gila nih kau berarti. La ilaha illallah. Nah, selesai sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, mulai Rasulullah Mi'raj.
Orang kafir Pak bilang Pak, bumi ini dikelilingi oleh atmosfer. Selama kita dalam bumi kita bisa bernapas, ada oksigen. Tapi kalau keluar atmosfer bumi harus pakai baju astronot. Harus pakai oksigen. Ini Nabi nggak pakai baju astronot. Berarti teknologinya Allah jauh lebih maju daripada teknologi orang zaman sekarang. Subhanallah. Masuk langit tak langsung masuk Pak. Langit itu ada pintunya. Kalau kita baca surat An-Naba, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Di tengah-tengah surat itu ada ayat wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nanti kelak di hari kiamat langit itu terbuka dan langit punya banyak pintu. Abwaba. Kalau satu cuman bab, kalau banyak abwab. Langit itu punya banyak pintu. Malaikat penjaga pintu langit namanya Ismail. Namanya Ismail. Kalau dalam pangkat tentara mungkin istilahnya kayak mayor. Ya, Jibril kan jenderal. Ini mayor Ismail. Untuk satu pintu langit, malaikat Ismail punya 70.000 anak buah. Masing-masing anak buahnya punya 70.000 anak buah malaikat juga. Jadi untuk satu pintu langit yang jaga 70.000 kali 70.000. Berapa? Berapa Bu? Punya. Saya sudah ngitung 4.900.000.000 untuk satu pintu langit. Malaikat Jibril padahal beliau jenderal mau masuk pintu langit ini disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Masih ngetok, tok, 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 ditanya sama malaikat Ismail, man? Ki bener makoli, bener. Yang kui bahasa Arab, mereka bodoh dalam hadis. Man, siapa? Jibril. Waman ma'ak, pertanyaan yang kedua, siapa yang bersama kamu? Karena ngelihat ada yang bersama malaikat Jibril, Muhammad. Pertanyaan yang ketiga, awaqad ursila ilaih. Apakah sudah diutus? Naam, iya. Setelah 3 pertanyaan baru dibuka oleh malaikat Ismail, marhaban, fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang orang yang terbaik masuk ke langit. Itu setiap langit ngetok lagi, langit kedua ngetok lagi, ditanya man siapa? Jibril. Sama siapa? Muhammad. Sudah diutus? Sudah, baru dibuka. Langit ketiga ditanya lagi, sama pertanyaannya. Yang tanya sama, yang ditanya pun sama, jenderal. Coba kalau di sini ada mayor punya 7 pintu, tok tok tok, siapa? Jenderal Doraemon. Ya. Sama siapa Pak Jenderal? Sama Ustadz Junaidi misalnya. Dibuka. Pintu kedua tanya, siapa? Oh kurang ajar, daklek, tor. Tembak sama jenderal. Mayor kurang ajar ya. La ilaha illallah. Setiap langit Nabi ketemu para nabi, ketemu para malaikat. Singkat cerita lihat surga neraka. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Jadi kalau anggap bumi matahari 300 juta kilometer. Bumi dan langit pertama. Langit pertama, langit kedua anggap 600 juta kilometer. Langit kedua sampai langit ketiga anggap 1.200.000.000 kilometer. Ini berapa miliar perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Langit ke-6 sampai Arsy berapa miliar kilometer. Di langit ke-6 itu juga akar dari pohon sidroh. Pohon sidroh itu pohon bidara. Daun bidara pukol depan orang betul lagi. Daun pukol. Hah? Oneng ki? Pukol. Oke. Dulu daun bidara itu suka dipakai untuk memandikan mayit. Tapi sekarang karena sudah jarang diganti kapur baru sekarang. Akarnya itu ada di langit ke-6. Menjulang pohonnya miliaran kilometer tingginya. Tembus langit ke-7, baru daun yang terakhir disebut sebagai Sidratul Muntaha.
daun, pohon, pukul, saya terakhir. Kenapa disebut muntaha? Karena tidak ada yang pernah melewati Sidratul Muntaha tersebut. Sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, sampai di sini aku bisa mengantarkan engkau ya Rasulullah." Buruk juga nggak bisa ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Jibril, dari bumi sampai langit, masuk surga, neraka, engkau menemani aku. Ketika saat yang paling penting aku akan bertemu dengan Allah. Engkau meninggalkan aku sendirian wahai Jibril." Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wa ma minna illa walahu maqam ma'lum ya Rasulullah." Tidaklah setiap kita kecuali punya kedudukan sendiri-sendiri ya Rasulullah. Demi Allah, kalau saya maju selangkah melewati Sidratul Muntaha, saya akan terbakar dengan cahaya Allah. Padahal malaikat Jibril terbuat dari cahaya, tidak mampu menghadapi cahaya Allah. Makanya saya katakan pertama, ketika yang bertajalli ke gunung di depannya Nabi Musa bukan cahayanya Allah. Kalau cahayanya Allah bukan hanya gunung, semua alam semesta akan hancur. Tapi Allah yang mampu untuk menahan cahayanya. Subhanallah. Makanya kita jangan tanya tentang Allah. Tidak mampu kita. Rasulullah sudah menyampaikan, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fa innakum la taqdiru haqqa qadri. Kalau mau tafakkur, kalau kita mau memikirkan, pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah. Jangan engkau pikirkan tentang zatnya Allah. Kamu nggak mampu. Ciptaannya Allah aja kita hanya bisa mengucapkan subhanallah. Betul? Ini contohnya ini. Sidik jari. Sidik jari manusia sedunia nggak ada yang sama. Padahal kalau dilihat ada apa ini? Bentuknya kelihatan muter-muter. Tapi subhanallah, nggak ada yang sama, baru sidik jari. Kanan kiri aja nggak sama. Makanya sekarang kalau dulu kita bisa buat KTP 2, 3, 4, sekarang nggak bisa. Ada yang namanya sidik jari, ada yang namanya rekam mata. Mata ini lain, subhanallah. Punya identitas sendiri. Subhanallah. Rambut bisa panjang. Ya, ini nggak panjang-panjang. Nah kalau ini alis panjang, repot kau udah sampean ki. Apalagi pas ngiring sepeda motor, panggal lu deh. La ilaha illallah. Kuku panjang, gigi nggak panjang-panjang. Mohon gigi panjang repot ki. Nyip memperhatikan ciptaannya Allah saja. Ya Allah, kita hanya bisa mengucapkan subhan. Malam siang tidak pernah luput. Saya sering mancing, bahkan nanti besok saya mancing di Suramadu. Subhanallah. Ini kalau malam katanya orang barat ya, kan bumi bulat. Malam kita ada di bawah. Coba mohon aing nek kae balik. Tumpah apa tak tumpah? Aing laut tak tumpah-tumpah. Subhan. Kita mikirkan tentang ciptaan Allah subhanahu. Darah yang mengalir di tubuh kita ini hitungannya lebih sedikit dari detik. Sehingga kita bisa gerak. Orang yang stroke kenapa nggak bisa gerak? Karena darahnya nggak mengalir. Maka dia stroke. Nggak bisa gerak. Mudah-mudahan kita semua nggak kena stroke. Amin. Kalau tidak mau kena stroke itu subhanallah. Kalau wudu itu air dihirupkan ke hidung sampai ke atas ini, sampai terasa di kepalanya. Insya Allah nggak bakal kena stroke. Jadi air dihirupkan ke hidung. Makanya ada orang dari Arab Saudi sakit stroke diobatkan di Prancis, diketawai sama dokter-dokter Prancis. Kamu orang Islam kok bisa kena stroke katanya. Loh, apa enggak boleh orang Islam kena stroke? Loh enggak, orang Islam tuh ada 1 hari 5 kali cuci muka mereka, salah satunya menghirup air ke hidung, itu mencegah stroke. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nah, lanjut. Jadi malaikat Jibril aja nggak tembus, nggak bisa, tidak mampu menghadapi cahaya Allah. Nabi Muhammad, ada yang mengatakan manusia biasa Nabi Muhammad.
Orang sebelah itu ya Allah kurang ajarnya luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka Nabi Muhammad sama dengan kita manusia biasa. Memang manusia, tapi basyarun la kal basyar. Manusia tapi bukan seperti manusia yang lain. Manusia yang mulia, yang bisa tembus. Malaikat Jibril ketika akan munajat kepada Allah di Bukit Turi Sina disuruh copot sandalnya. Ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copot sandalmu. Sampean Pak, punya sandal harganya 1 juta. Masuk musola, copot apa enggak copot? Entah copot. Oh. Disikat sama orang Dupak Margasari sampean ya. Meskipun sandal 1 juta, 3 juta. Copot masuk masjid, masuk musola lagi. Tempat saya soce. Nabi Muhammad akan menghadap Allah tidak disuruh copot sandal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Nabi Muhammad bisa dibawa menghadap Allah? Allah menciptakan makhluk namanya sarir, ranjang, tapi bukan seperti ranjangnya sampean, bukan. Rasulullah duduk di ranjang tersebut, dibawa terbang oleh ranjang tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya ketemunya di mana, karena Allah tidak perlu tempat. Jadi kalau kita hafal Aqidatul Awam, wa ba'dal Isra'i urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Setelah Isra Nabi Muhammad Mi'raj, hatta ra'an nabi rabban kalama. Bisa melihat Allah, bisa berbincang-bincang dengan Allah. Min ghairi kaifin. Jangan tanya bagaimana, enggak nutut otak kita. Nabi Muhammad saja ditanya bagaimana, Nabi Muhammad pun enggak bisa jawab. Karena itu hanya keinginan Allah. Kalau Allah berkeinginan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wan hisar. Dan juga bukan di satu tempat. Karena Allah tidak butuh kepada tempat. Dan sekarang ribut di sosmed orang-orang aliran sebelah itu yang celananya kekurangan bahan. Itu ngomong Allah ada di arsy. Aduh, repot orang-orang ini kaki. Arsy itu makhluk ciptaan Allah. Sedangkan Allah itu memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, enggak perlu sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mukhalafatul lil, beda sama makhluknya. Kita perlu tempat, Allah enggak perlu tempat. Dan jangan difikirkan tentang Allah. Katanya Nabi tadi, enggak bisa kita, enggak mampu, bisa gila. Lagi. Stres lagi. Pindah compok ke rumah sakit jiwa menur lagi. Nah, Rasulullah merasakan kehadiran Allah. Beliau mengucapkan salam penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini kita lihat. Dalam Al-Quran kalau kita baca, banyak yang baca Al-Quran di sini. Banyak. Sekarang nih. Mun kaulah sampean baca Al-Quran, kepada nabi yang lain Allah memanggil namanya. Ya Adam, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Zakaria. Tapi dalam Al-Quran Allah kalau mau memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, enggak pernah manggil namanya. Ini ketika berhadapan dengan Allah, enggak ada Allah mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, enggak ada. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, jangan sembarangan memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak yoloknya mana to lagi. Mun sholawat juga Allahumma sholli ala Muhammad, tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad, ditambahi. Allah saja tidak memanggil beliau namanya saja, enggak. Dan Rasulullah kapanpun enggak pernah lupa sama umatnya. Beliau menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Malaikat Jibril memang enggak bisa masuk, tapi mendengar percakapan tadi. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
para malaikat yang mendengarkan syahadat Jibril semuanya bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad. Memang kalau malaikat nggak pakai Sayyidina. Nah, percakapan yang hebat ini diwajibkan oleh Allah ketika kita sholat. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, tetap wajib baca tahiyat akhir. Bahkan termasuk rukun qauli. Apa rukun qauli ini kamu? Boleh santri kadin tuh. Anak sampean sekolah apa, Bu? Sobong saya mundung nih. Hah? Orang-orang saya mundung. Aduh. Itu apa? Itu koruptor lagi. 300 triliun ini. La ilaha illallah. Rogi, mohon potran tak masuk pondok Rogi. Nah, sampai mana? Hah? Rukun qauli dalam sholat ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Rukun qauli nikah rukun yang wajib keluar suaranya. Enggak boleh enggak keluar suara, enggak sah dalam sholat. Jadi Allahu Akbar wajib keluar suara, wajib didengarkan oleh kupingnya sendiri. Ya enggak usah keras-keras, apalagi jadi makmum. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut imam tadi. Saya rasa imam, kok apa hedon ya? Cukup didengarkan oleh kupingnya sendiri. Allahu Akbar. Sudah aja kalimat Allahu Akbar. Benar, Allah. Tak sah. Atau tak keluar suara. Mak tak keluar suara apa? Engki ngangkui silent mode. Orang apa HP ini? Saya pertama takbiratul, saya kedua Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dhalin. Karena kita ini madhabnya Imam Asy-Syafi'i, wajib pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Sahih Bukhari Rasulullah menyampaikan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Tidak sah sholatnya orang kalau tidak baca Al-Fatihah, dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayatnya Al-Fatihah. Kalau madhab yang lain pakai hadits qudsi, karena ada hadits qudsi Allah mengatakan langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Idza qala abdi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu menjawab. Setiap solat kaula ajunan eka bude busarap Allah. Jadi mun kaula ajunan adabu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah ajawab hamidani abdi. Aku dipuji oleh hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Aku diagungkan oleh hambaku. Sampai kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau bisa ada pemisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau disambung sah, tetap sah salatnya. Tapi kita di dalam sholat menyebut nama 2 anak setan. Karena setan punya anak namanya Kanak dan Kanas. Setan itu stres sama Al-Fatihah. Tapi supaya bisa menghibur dirinya sendiri, maka setan menamakan salah 2. Jadi anaknya banyak ya. Salah 2 anaknya, satunya Kanak, satunya Kanas. Jadi kalau orang Islam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambil nangis, sambil senyum setan. Nama anak saya disebut sama Pak Min ya dalam sholatnya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Hambaku minta apa? Dalam sholat rukun qauli kita dengarkan sendiri dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dhalin. Kita ditawari sama Allah langsung. Kita minta yang paling penting, hidayah. Hidayah ini kasih paling penting. Ihdinas siratal mustaqim. Jangankan orang yang ngaku alim ya sekarang sampai dia mengatakan meskipun semua ulama sedunia, berarti dia merasa lebih alim dari semua ulama sedunia. Iblis itu alim.
ibadah kepada Allah. Sudah ibadah kepada Allah 120.000 tahun. Tidak ada tempat sejengkal di atas muka bumi kecuali pernah dipergunakan sujud oleh iblis dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi iblis pernah ke sini, ke Dupak Magersari sini. Pernah sujud iblis itu. Semua dunia pernah dipergunakan sujud sama iblis. Sehingga dijuluki abid sebelum dijuluki iblis, namanya Azazil. Tapi nggak dapat hidayah dari Allah. Padahal bisa berbincang-bincang dengan Allah. Bahkan ketika dilaknat masih doa kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Pak. Dong, Pak. Sombong suara, Pak. Iblis doa kepada Allah dikabulkan, Pak, sama Allah. Kibu. Apalagi kita yang hamba Allah beriman kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan sampai pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah sekarang, akan dikabulkan berapa tahun kemudian, atau bahkan dijadikan pahala kelak di hari kiamat. Jadi kita minta terus kepada Allah, jangan ragu, jangan takut. Iblis saja dikabulkan, apalagi kita hamba yang beriman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena nggak dapat hidayah iblis, ya Allah, sampai sekarang, sampai nanti malah dia ngajak orang untuk maksiat, masuk neraka bareng iblis. Naudzubillahi min dzalik. Nah, di dalam salat kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta hidayah orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para aulia, para syuhada, para salihin. Jadi rukun qauli yang kedua Al-Fatihah. Rukun qauli yang ketiga adalah tasyahud akhir tadi, tahiyat akhir. Tahiyat sampai 2 kalimat syahadat. Rukun qauli yang keempat salawat setelah tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad minimal. Rukun qauli yang kelima salam assalamualaikum yang pertama. Itu 5-5-nya wajib keluar suara, wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Ini manfaatnya belajar. Makanya Allah diutus oleh Allah mengutus Nabi Muhammad agar mengajarkan kita bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperintahkan sholat 50 waktu oleh Allah. Nabi mengatakan siap. Turun ketemu Nabi Musa di langit ke 7 peto 6. Ketemu Nabi Musa di langit ke 6. Ini miliaran kilometer ini. Nabi Musa tanya, "Hei Muhammad, apa perintah Allah bagimu dan bagi umatmu?" Alhamdulillah, salat 50 waktu. Kaget Nabi Musa. Bodoh sing ngantuk kaget kerja pun. Tak ngantuk boleh. Kelang. 50 nggak mampu umatmu. Naik minta keringanan. Naik. Pak, ada mobil namanya Alphard. Ya. Surabaya Jakarta naik Alphard. Kan enak, mobil nyaman ki. Padahal Surabaya Jakarta hanya 800 kilo. Leso apa tak leso? Padahal ngereng Alphard nih kan. Nggih. Men kaula ajunan tak kedua Alphard Al-Fatihah bae nggih. Padahal kendaraannya enak. Tapi karena perjalanan jauh itu membuat capek. Ini dari Nabi Musa ketemu sama Allah tuh miliaran kilometer. Meskipun naik buruk, kemudian pindah ke Sarir lagi, capek. Tapi rela Nabi Muhammad. Karena apa? Dengar umatnya nggak mampu. Padahal dalam satu hadis setiap naik itu diringankan 5. Jadi 9 kali naik Nabi Muhammad minta keringanan. Sampai 5 berapa sekarang? 5. Abuh, 5 ki banyak Muhammad. Darma orang Dupak Magersari ki banyak 5. Ki banyak
Oh, mau sampai ada bukit banyak itu kol Jibril sampai. Nabi mengatakan laqad istahaitu min rabbi, saya sudah terlanjur malu sama Allah, dan juga Allah telah mengatakan hunna khamsun wala hunna khamsun. Ini salat 5 waktu pahalanya sama dengan salat 50 waktu. Alhamdulillah. Ini sedikit dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan pasti setiap tahun di peringati Isra wal Mi'raj ada cerita yang baru pasti. Padahal perjalanannya nggak sampai 1 menit. Subhanallah. Karena kita nggak pernah menemukan peringatan Isra wal Mi'raj bagian terakhir. Nggak sinetron, nggak pernah. Karena Isra wal Mi'raj itu luar biasa. Terdapat makna yang baru setiap tahun. Terdapat cerita yang baru kita dengarkan tiap tahun. Rasulullah turun. Kemudian pagi-pagi ketemu Abu Jahal. Muhammad, ada berita baru nggak? Ada. Apa berita barunya? Laqad usritul bariha ila Baitul Maqdis. Saya diperjalankan tadi malam oleh Allah ke Baitul Maqdis. Kaget Abu Jahal. Muhammad, dari sini ke Baitul Maqdis karena dulu masih naik onta. Itu sebulan perjalanan. Kembali sebulan, 2 bulan. PP, kamu tempuh dalam 1 malam saja. Iya, senyum Abu Jahal, senang. Wah, dalam hatinya, ini sudah gila Muhammad. Dalam hatinya Abu Jahal. Saya mau panggil orang Mekah ya. Nanti saya tanya depannya orang Mekah. Silahkan, siap. Panggil orang Mekah ditanya. Nabi Muhammad mengatakan, usritul bariha ila Baitul Maqdis. Saya tadi malam diisrakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Orang Mekah banyak yang heran. Padahal kalau pakai hukum akal sekarang ya, saya nanti tanggal 27 akan ke Banjarmasin naik pesawat. Saya bawa semut Surabaya naik pesawat ke Banjarmasin. Saya suruh ngomong-ngomong sama semut Banjarmasin, tak titipkan ke pilot bawa lagi Surabaya. Ketemu di teman-temannya, kamu kemana? Dari pagi kok nggak kelihatan? Saya barusan datang dari Banjarmasin. Diketawai sama semut yang lain. Gila kamu ya? Kita jalan ke Banjarmasin berapa tahun katanya. Kamu cuma berapa jam saja. Ini karena Nabi dijalankan, bukan jalan sendiri Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Jahal ingin mempermalukan Nabi. Kalau kamu memang tadi malam masuk Baitul Maqdis, coba sampaikan kepada saya, kepada kami semua, berapa jumlah jendelanya, berapa jumlah pintunya, berapa jumlah tiangnya. Ini takmir musola ada enggak ini? Musola Nurul Yakin ada? Ada. Nah, coba sekarang langsung jawab, berapa jumlah jendela, berapa jumlah pintunya? Padahal takmir musola. Berapa tahun masuk musola? Kenapa? Apa urusannya sama jendela? Apa urusannya sama pintu? Masuk sholat ibadah kita di musola, masjid itu masuk ibadah. Apalagi Baitul Maqdis yang besar. Banyak tiangnya, banyak pintunya, banyak jendelanya. Tapi Allah nggak mau nabinya dipermalukan. Allah merintahkan Jibril, khud surata, ambil gambaran Masjidil Aqsa. Jadi bukan masjidnya yang diangkat sama Jibril. Mampu, tapi bukan masjidnya. Kalau bahasa sekarang namanya live streaming. Diambil gambarannya Masjidil Aqsa, dibawa di hadapan Nabi Muhammad, dihitung jumlah jendelanya sekian, jumlah pintunya sekian, jumlah tiangnya sekian. Si Abu Jahal bawa orang yang 7 tahun jadi marbotnya Masjidil Aqsa. Bagaimana? Betul, nggak kurang, nggak lebih. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Jahal, nanti berapa hari lagi akan datang rombongan. Rombongan ini di suatu tempat namanya ini, katanya Nabi Muhammad, mereka kehilangan onta mereka. Maka saya memberitahu keberadaan onta mereka. Kalau nggak percaya tanya. Ditunggu sama Abu Jahal. Berapa hari kemudian datang itu rombongan. Kalian di tempat ini kehilangan onta. Iya. Terus kok bisa ketemu onta kalian? Nggak tahu, ada suara tanpa wujud yang memberitahukan kepada kami keberadaan onta kami sehingga ketemu. Tapi apa katanya Abu Jahal? Wah, memang Muhammad ini dukun memang. Karena nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita hadirin hadirat, ini
perintah sholat, perintah yang paling luar biasa. Haji itu wajib, tapi Nabi di bumi menerima perintahnya. Puasa wajib, tapi Nabi di bumi menerima perintahnya. Zakat juga wajib, Nabi di bumi. Semua perintah Nabi di bumi. Tapi untuk menunjukkan pentingnya sholat, Allah langsung manggil Nabi Muhammad SAW agar umatnya ini perhatian sama sholat. Jangan gara-gara kerja, jangan gara-gara tidur, apalagi pas subuh. Jangan gara-gara jalan-jalan, jangan gara-gara ini dan itu nggak sholat. Bahkan maaf, kadang-kadang perjalanan umroh, perjalanan haji nggak sholat di pesawat. Ini mau ibadah padahal nggak sholat. Sholat lebih penting dari haji. Sholat lebih penting dari umroh. Sholat itu lebih penting dari perjalanan, dari semua pekerjaan, dari semua aktivitas kita. Makanya untuk sholat Allah manggil tuh Allahu Akbar pertamanya. Betul. Seakan-akan Allah ini ingin mengingatkan kita bahwasanya Allah itu lebih besar dari pekerjaanmu. Allah itu lebih besar dari aktivitasmu. Allah lebih besar daripada tokomu. Allah lebih besar dari kerjaanmu. Allah lebih besar dari tidurmu. Allah itu lebih berhak untuk kamu sembah, untuk didatangi. Diingatkan 5 waktu, karena adzan ini datangnya dari Allah memang. Lewat mimpi sahabatnya Nabi Muhammad, Abdullah bin Zaid, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sholat itu banyak manfaatnya, Masya Allah. Wajib, tapi kita dapat pahala. Wajib, kita dapat manfaat, bisa dekat sama Allah. As-salatu silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu hubungan antara hamba dan Tuhannya. Jadi kalau kita menjaga sholat, kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma 5 waktu. Misal Pak, beda orang sholat sejam, sholat subuh sejam, zuhur sejam. Misal setung sholat sejam, lemak bekto, lemak jam, ki lebih banyak sosokan ki. 19 jam. Sampai alako 19 jam, tedung 19 jam. Ngakan tok 19 jam. Terserah. Apalagi satu sholat paling cuma 10 menit. 5 waktu kalau diakumulasi paling nggak sampai 1 jam. Sekarang ini ada kemajuan zaman. Ada yang namanya alarm. Semua orang sekarang pasti punya HP, betul. Anak umur 3 tahun aja punya HP sekarang. Makanya terkadang sekarang saya bingung. Orang tua sebenarnya tuh manusia apa HP sekarang? Sebab kalau anaknya nangis yang bisa mendiamkan adalah HP. Malah ketika HP-nya diambil ngamuk, bapak minggat, neng. La ilaha illallah. Jadi ibunya anak-anak sekarang satu namanya YouTube. Bene Yukmi. Mana YouTube. Ada alarm kita pergunakan. Oh, sholat subuh jam berapa? Jam 4 lewat sedikit. Kita bangun jam 4. Atau minimal jam 4 kurang 5 lah. Ada waktu Allah lebih mendengar doa. Jadi sepertiga malam terakhir tuh Allah lebih mendengar doa kita. Jadi doa gitu. Kalau nggak sempat sholat, nggak sempat wudu, doa ya Allah, minta kepada Allah Subhanahu. Apalagi ibu-ibu minta untuk anaknya. Doa ibu untuk anak itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun sampean Bu, siapapun. Maka Nabi Musa alaihissalam ini terakhir sudah jam 10. Kalau 10 pun. Oh, luar biasa nih. Tak bosan sampean Bu. Oh. Angki bentar sampean. Saya ada boneka Bu, abu. Terakhir nih Kabu. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, man rafiqi fil jannah? Siapa temanku di surga ya Allah? Maka Allah mengatakan yang sebentar lagi lewat. Subhanallah, yang lewat Nabi Musa pikir ahli ibadah, orang alim. Ternyata orang bawa kayu bakar. Orang bawa kayu bakar. Ya Allah, masa ini temanku di surga? Tapi karena Nabi Musa kepo, mohon bahasa semangken kepo gitu. Pengen tahu, diikuti sama Nabi Musa dari belakang. Apa yang bisa membuat dia menjadi teman saya di surga?
Masuk ke rumahnya, kayu bakar ditaruh di depan rumah, masuk ke rumahnya. Nabi Musa ngintip lewat jendela, ternyata orang ini punya ibu yang lumpuh. Kalau bahasa sekarang stroke. Dibangunkan ibunya pelan-pelan, dikasih bantalan untuk sandaran ibunya, kemudian disuapi makan oleh anaknya ini. Setelah selesai makan, minum, ibunya doa. Allahumma ja'al, doanya cuma ini toh. Allahumma ja'al waladi hadza rafiqan li Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini ya Allah sebagai temannya Musa di surga. Ya Allah, ini doanya ibu. Makanya bu, mau ngamuk, cok sekebun binatang ya absen bu. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ngamuk anaknya bilang setan. Mau nanan sampean setan, sampean embun setan. La ilaha illallah. Cok sekebun binatang ya absen bu. Oke, doakan anak kalau ngamuk tuh doakan Allah yahfad, semoga Allah menjagamu nak. Allah yahdik, semoga Allah sambil marah ini. Allah yahdik, semoga Allah memberikanmu hidayah nak. Doakan, terutama ibu, mumpung bu, anak sampai doaki, yang bisa merubah adalah doanya seorang ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dan semua umatnya Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta, taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap panitia, segenap pihak yang menyumbang acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita dan orang-orang yang kita cintai ketika sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة والحضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.